Sinopsis Buried Hearts episode 6. Di episode ini, Dongju disiksa anak buah Yum di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan. Dongju terus didesak untuk mengatakan kata sandi rekening dana gelap Pak Yom. Suster Agnes dan Engnam sampai di rumah sakit namun Dongju hilang. Ketua Cha juga kehilangan Dongju. Dongju pura-pura tidak sadarkan diri. Anak buah Pak Yom mencoba menyetrum Dongju tapi Dongju bisa menghindar dan melawan. Saat keluar dari ruangan Dongju dicekik dengan rantai oleh salah satu anak buah Pak Yom. Tak lama kemudian muncul Ah Hu Ildo yang menolong. Saat perjalanan Dongju hendak dibawa ke rumah sakit namun ia memilih ke rumah Ketua Cha. Sampai di rumah Ketua Cha sudah menunggu dengan Pak Yom. Ternyata Pak Yom dan Hu Ildo sedang berpura-pura menyelamatkan Dongju di depan Ketua Cha dan Dongju. Dongju memperlihatkan luka tembaknya kepada Ketua Cha. Ketua Cha hendak lapor polisi namun dicegah oleh Hu Ildo dengan alasan kasus Dongju rumit dan Dongju pun menolak investigasi. Sekretaris Gong masuk ruangan Ketua Cha membawa minuman. Dia memanggil Dongju dengan nama Seong Hyun namun Dongju menolak dipanggil dengan nama itu. Setelah pembicaraan Ketua Cha menyuruh Dongju tinggal di rumahnya agar lebih aman. Saat Dongju berada di kamarnya sekretaris Gong mengantarkan minuman kuning telur dan bubur. Mereka berbincang tentang masa lalu Dongju. Namun Dongju justru membahas tentang Seong Hyun. Dongju merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sekretaris Gong mengenai Seong Hyun, namun sekretaris Gong terus mengelaknya. Tengah malam Dongju terbangun karena mimpi buruk, kemudian dia berolahraga di ruang olahraga Hu Ildo. Ternyata Hu Ildo pun tidak bisa tidur. Mereka tidak sengaja bertemu di ruang olahraga. Saat itu Dongju merasa ada yang tidak asing dengan situasi di ruang olahraga itu. Dongju pikir dia dan Hu Ildo dulunya sangat akrab dan sering berolahraga bersama tetapi Hu Ildo dengan terang menolaknya. Hu Ildo mengusir Dongju dari ruangan namun Dongju justru bertanya apakah Hu Ildo orang yang menembaknya. Karena dalam beberapa ingatannya, dia melihat Hu Ildo menembaknya dan juga Dongju sering bermimpi tentang Hu Ildo menembaknya. Akan tetapi dengan santainya Hu Ildo mengatakan itu hanya mimpi buruk dan ingatan yang kacau. Setelah kembali ke kamar Hu Ildo menelpon Dongju untuk mengajaknya terapi. Keesokan harinya Dongju dan Hu Ildo pergi ke rumah Dr. Lee Hyeon untuk terapi. Di perjalanan ayah Lee Hyeon dan Hu Ildo ternyata teman sewaktu kuliah di Daesan bersama dengan ibu Engnam dan ayah kandungnya juga. Saat menjalani terapi hipnotis bersama Dr. Lee Hyeon, Dongju menjelaskan ingatannya sebagai Seong Hyun saat di sebuah mobil ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang tertidur. Tak lama dari itu dia merasa gelisah dan Dr. Lee Hyeon membiarkan Dongju agar lebih tenang. Hu Ildo memberitahu Pak Yom bahwa Dongju sedang menjalani terapi hipnotis. Pak Yom merasa itu tidak efektif. Asisten Pak Yom justru menyarankan untuk memakai cara lain yang bisa mengguncang jiwa Dongju. Jaksa Yom memberitahu Engnam bahwa Dongju sudah ditemukan dan sedang diterapi di rumah Dr. Lee Hyeon. Tak lama Engnam datang menemui Dongju untuk membawanya menemui Suster Agnes yang berada di festival bunga krisan. Di perjalanan Dongju melihat tato di pergelangan tangan Engnam dan membandingkan dengan tato miliknya. Mereka saling menatap terdiam. Saat sampai di festival Dongju dan Engnam sampai terlebih dahulu. Mereka mencari di mana Suster Agnes. Ternyata Suster Agnes di seberang jalan. Dongju dan Suster Agnes seolah ada ikatan batin. Suster Agnes melambaikan tangan pada Dongju yang sedang berkaca-kaca. Naasnya saat menyeberang jalan tiba-tiba ada truk besar yang menabrak Suster Agnes. Seketika Dongju terguncang jiwanya hingga beberapa ingatannya kembali. Apakah Suster Agnes bisa diselamatkan dan bagaimana dengan ingatan Dongju?